Kristus mengatakan, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala." Jadi mengapa Tuhan mengharapkan api itu menyala? Api dalam pengertian simbol dalam perjanjian lama bisa menjadi api yang menyatakan kemarahan Tuhan seperti di Sodom dan Gomora. Nah, di dalam bagian dulu kita mengerti surah, api menjadi simbol kehadiran Tuhan dalam bentuk kemarahan. Dan pada waktu bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir menuju tanah perjanjian, disertai dengan tiang api dan tiang awan. Api bisa menjadi satu simbol Tuhan, kehadiran Tuhan yang menyatakan pemeliharaannya dan penyertaannya. Nah, di dalam bagian ini, api ini berbicara tentang satu nilai pengujian berkaitan dengan kekudusan. Api ini berkaitan dengan penderitaan yang menguji seluruh kemurnian daripada iman kita. Nah, di dalam konteks inilah Tuhan menginginkan biarlah api ini menyala. Artinya saudara, api ini menyala karena dimulai daripada setiap anak Tuhan punya api penginjilan. Jikalau anak Tuhan menyalakan api ini, maka dia pasti di dalam hatinya punya hati yang membara, yaitu api penginjilan. Dan api penginjilan adalah berbicara semangat. Dan api penginjilan berbicara tentang satu passion, merindukan orang berdosa kembali kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana Pak Tumpal? Jikalau anak Tuhan tidak punya api penginjilan, dipertanyakan di dalam dirinya ada Roh Kudus atau roh yang lain. Maka setiap hidup kita yang dipenuhi Roh Kudus pasti dipenuhi dengan satu compassion, belas kasihan untuk orang berdosa kembali kepada Tuhan, untuk orang-orang berdosa boleh sungguh bertobat. Maka api penginjilan itu adalah ciri daripada iman yang hidup. Dan orang yang merindukan api penginjilan itu terus yang merindukan hidupnya dipakai Tuhan, itu menunjukkan orang Kristen ini adalah Kristen yang sejati. Maka di dalam bagian inilah Tuhan menyatakan, "Aku mengharapkan api itu menyala." Siapa yang menyalakannya? Diri kita, karena memberitakan Injil. Dan siapa yang tersulut dan akhirnya mendatangkan satu pertentangan adalah orang-orang yang menolak berita Injil itu sendiri. Jadi di dalam bagian inilah kita mengerti sekali bagaimana hal ini menyatakan sikap Kristus yang berani menghadapi penderitaan jiwanya. Kenapa? Karena dia harus melewati itu yang pertama. Dan dia harus memberikan satu contoh bagaimana keberanian, keteladanan, dan kerinduan itu menjadi satu hal yang dia mau lalui sampai dia mati. Nah, di dalam bagian inilah saudara tidak mudah. Bagaimana kita melihat pribadi yang agung ternyata harus menjadi orang-orang yang pernah teruji. Dan di dalam bagian inilah kita melihat bagaimana Kristus sangat tertuju pada kemuliaan yang ia peroleh untuk semuanya itu. Maka di dalam bagian inilah kita mengerti tulisan daripada John Stott tentang salib Kristus itu penting untuk dibaca. Karena di dalam bagian itu dikatakan, jikalau penebusan tanpa melalui penderitaan, maka penebusan itu adalah yang palsu. Penebusan harus melalui jalur penderitaan, karena penebusan itu bersifat redemption by substitution. Satu penebusan pengganti melalui Kristus, Allah yang kekal, Allah yang sempurna, Allah yang datang ke dunia, menjadi pengganti diri kita menerima kemarahan Tuhan. Maka di dalam konteks inilah Tuhan mengatakan, api itu harus terus menyala. Pertanyaannya, apakah api itu sudah menyala dalam hati kita? Apakah dalam hati kita sudah menyala api penginjilan itu? Dan apakah pada waktu kita memberitakan Injil kita sudah menyalakan dari aspek di luar orang-orang yang tidak setuju dengan berita Injil? Kristus adalah Tuhan satu-satunya. Dia adalah juru selamat satu-satunya. Pendamai sejati yang dalam Kristus. Penjamin keselamatan dalam Kristus. Tidak ada nama lain di dunia ini yang menyelamatkan kecuali nama Yesus Kristus. Maka itu berbicara tentang finalitas Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu kita berani memberitakan ini, orang tua kita menentang, saudara kita menentang, itu berarti
engkau sedang menggenapi apa yang dikatakan Tuhan. Kita sedang menyalakan api pertentangan itu. Yang mungkin nanti engkau ditolak, engkau dikucilkan. Tidak apa-apa. Tapi dalam bagian itulah membuktikan kita sedang menggenapkan kerinduan Tuhan. Yaitu apa? Api itu menyala terus.